الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah untuk lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ashabil kiram. Ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid-dharain. Amin. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, az-zulumatu khamsun was-surju laha khamsun, hubbud dunya zulmatun was-siraju laha at-taqwa, waz-zambu zulmatun was-siraju lahu at-taubatu, wal qabru zulmatun was-siraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wal akhiratu zulmatun was-siraju laha al-amalus salih, was-siratu zulmatun was-siraju lahu al-yaqin. Kata Abu Bakar, kegelapan ada 5 dan lampu penerangnya juga 5. Cinta dunia berlebih-lebihan itu kegelapan dan lampu penerangnya adalah takwa. Cinta dunia menjadi kegelapan karena kecintaan di sini dapat menjebak pada hal-hal yang syubhat lalu makruh untuk pada akhirnya mencari sesuatu dari yang haram. Kita hidup di dunia tidak lepas daripada dunia. Cinta dunia boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Yang dimaksud dengan cinta dunia berlebih-lebihan di sini adalah kita menjadikan obsesi terhadap apa yang kita inginkan harus tercapai. Sehingga apa? Kita tidak lagi melihat sesuatu itu halal, haram, kada tahu lagi. Yang penting apa yang diinginkan dapat. Itu masalahnya. Makanya di sini disebutkan oleh Abu Bakar, lampu penerangnya adalah takwa. Maksud takwa di situ adalah adanya rambu-rambu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya itu adalah perkara-perkara yang syubhat. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada dunia lalu menjerumuskan kita untuk melakukan sesuatu yang syubhat, makruh,
dan pada akhirnya mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa itu gelap, kegelapan, dan lampu penerangnya adalah taubat. Tidak ada manusia yang kada berdosa, tidak ada. Tetapi hendaklah setiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah Maha Pengampun. Karena kita tidak tahu, boleh jadi ada orang yang di pagi hari itu berbuat amal soleh, tapi sore hari berbuat amal yang tidak baik. Ada orang yang ditulis pagi surga, sore neraka. Ada yang sore neraka, pagi surga. Jadi hidup itu supaya kita aman, banyak-banyak bertobat, introspeksi terhadap diri kita, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada manusia yang kada berdosa, mesti ada berdosa. Biar sorangan di rumah tetap ada berdosa. Mana buktinya? Membuka HP. Membuka HP itu sepele, tapi ketika mengomentari, nah, mulai sudah tuh. Orangnya di rumah aja, orangnya di kamar aja, tapi melihat status orang lalu berkomentar. Komentar itu juga dosa juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga lagi, alam kubur itu gelap dan lampu penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangankan di kubur, kita masuk hotel aja yang bukan tempat tidur kita setiap hari harus beradaptasi. Padahal hotel itu nyaman, AC sudah. Tapi karena bukan tempat kebiasaan kita, maka beradaptasi. Apalagi dalam kubur. Kubur itu gelap, makanya banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu riwayat mengatakan banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran lah nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita di dalam kubur. Yang lain lagi menyatakan dalam riwayat yang lain, banyak-banyak membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab yang menerangi dalam kubur salah satunya adalah surah Al-Mulk. Nah, 3 sudah. Yang keempat lagi, akhirat itu kegelapan dan lampu penerangnya adalah amal soleh. Betul. Akhirat, hari kiamat, padang mahsyar itu gelap. Maksud gelap kenapa? Tiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa jumlah manusia. Dan orang nanti hari kiamat tidak beraturan sama sekali. Kalau kita di dunia masih ada jalan, belok kanan, belok kiri, lampu merah, lampu hijau, lampu warni, masih ada. Hari kiamat kada ada. Kenapa? Masing-masing orang sibuk dengan apa? Urusannya. Ulun bermasalah dengan haji sasi, maka ulun harus mencari haji sasi sampai ketemu. Ya, di mana haji sasi? Wallahu alam. Kenapa di akhirat itu gelap? Karena tidak ada lagi di situ dikatakan pertemanan, persaudaraan, kada ada lagi. Orang sibuk urusannya masing-masing. Suami kada tahu lagi dengan istri. Istri kada tahu dengan suami. Ayah tidak tahu dengan anak. Anak pun sama. Nafsi, kada wani. Kada kawa. Tidak bisa saling membantu. Yang bisa membantu apa? Hanya amal soleh. Jangankan di akhirat. Di alam kubur aja kada bisa membantu. Bayangkan. Dulu pernah ulun sampaikan di sini ada perempuan perempuan masih remaja bermimpi dia. Bermimpi melihat ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ayahnya ternyata berada di dalam surga. Menikmati makanan, menikmati minuman yang luar biasa enaknya. Si anak bertanya, "Ayah, mana ibu?" Kata si ayah, "Ibumu di dalam neraka. Ayah hendak bisa bantu karena ibumu orangnya pelit." Bayangkan. Padahal suami istri itu. Padahal dipikir-pikir suami masuk surga bisa nego lawan malaikat, kada bisa. Kata si ayah, "Ayah tidak bisa menolong ibu. Allah tidak bisa membantu ibu karena ibu orangnya pelit." Akhirnya si anak
berjalan, dicarinya, masuk ke dalam neraka dalam mimpi. Dilihatnya ada ibunya. Waktu ingin menolong si ibu, tiba-tiba tangannya disambar api. Anak tadi terbangun. Pas terbangun, yang mimpi terbakar api, ternyata dalam alam nyata juga terbakar. Tangannya hangus. Untung Nabi masih hidup. Masih bisa ditolong Nabi, dikembalikan oleh Nabi. Jangankan hari kiamat, dalam kubur aja kada bisa bertolong-tolongan. Yang bisa menolong kita hanya amal soleh. Nah, makanya selagi hidup di dunia, banyak-banyak kita beramal soleh. Banyak-banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, titian siratal mustaqim itu gelap. Sedang lampu penerangnya adalah yakin. Nah, titian siratal mustaqim itu dijelaskan, itu lebih kecil daripada rambut di balah 7. Rambut tuh kecil, balah 7. Dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Ayo apa kita? Amun kita pikirkan sakit kepala. Jangan dipikirkan, yakin-yakin aja. Bila kita beramal soleh, beribadah lawan Allah, kada bermasalah lawan manusia, yakin sampai ke seberang. Meskipun titian siratal mustaqim itu lebih kecil 7 kali lipat daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, tetapi orang lewat di titian siratal mustaqim tergantung amal masing-masing. Ada yang pakai shot, ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang lari, ada yang naik kendaraan, ada yang seperti kilat menyambar. Masing-masing tergantung amal soleh. Dan kita di titian siratal mustaqim itu kalau melewati kawan, ada kawa kita berpadah, maaf pada hulu, pada kawa. Kita aja belum tentu sampai. Kalau kita di dunia masih bisa naik motor, kawan naik Honda Beat, kita naik apa istilahnya NMAX, ya Allah, lewat kita, assalamualaikum, pada hulu, masih bisa. Kalau titin siratal mustaqim, kawan lewat, kawan berjalan, kita lari, maaf pada hulu, dewani kita. Kenapa dewani? Kalau habis lewat, pos tertajun kita. Nah, bayangkan. Tidak ada yang berani di titin siratal mustaqim. Tapi adalah keyakinan kita lawan Allah. Yakinnya apa? Yakin bila kita sudah berusaha, berdoa, yakin di dalam hati, insya Allah pertolongan Allah ada. Yakin aja. Nah, banyak-banyak kita mempunyai keyakinan, yang penting beribadah dulu. Karena tugas kita di dunia ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu beribadah kepada aku, ya Allah. Jangan terbalik, ibadah selingan, bacari nomor 1. Nah, ya Allah, mestinya ibadah nomor 1. Bacari itu hanya mengisi waktu kosong di antara sholat 5 waktu. Nah, itu yang penting. Karena nanti di waktu kita meninggal dunia, harta kada dibawa, mobil kada dibawa, motor kada dibawa, rumah kada dibawa, ya. Yang kita bawa apa? Amal soleh kita. Nah, makanya kita harus paham-paham. Makin banyak, yang paling susah tuh satu, harta kita banyak yang ditinggalkan. Anak ada yang bagusnya, kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Jadi yakin lawan Allah, yakin beribadah. Pokoknya kayak pacaran di dunia ini banyak-banyak beribadah. Bila waktu sembahyang. Jangan lagi yang lain-lain. Ya Allah, bayang sudah. Kenapa Arab Saudi kayak Makkah, Madinah itu rakyatnya makmur, ini penyembahyang semua. Makkah, Madinah, apalagi Madinah, tidak ada orang berjualan. Tutup dengan sendirinya, ya, sendirinya. Kalau di Matapura tuh orang bila waktu sembahyang, bagian istirahat dulu, ibadah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak di Amuntai itu sama pasar Amuntai itu kalau waktu azan kumandang sembayangan orang. Bila kita masih tunggu di toko, supan kita. Kenapa supan? Sebelah tutup, sebelahnya ada, tapi yang nungguin bibinian. Mungkin anaknya, mungkin istrinya. Kita tak tinggal lakian sorangan kayak apa aja samse bencong mana lagi kita, ya Allah. Sebelah bibinian kita lalakian sorangan, ada supan lah bian. Supan artinya hukum itu
hukum masyarakat lebih kuat lagi. Nah, ini kita hati, makanya kita kalau hendak nang 5 tadi bagus, selamat dah. Artinya kuncinya banyak-banyak beramal soleh, mumpung sehat, mumpung masih kuat. Nah, makanya Ujulun semalam menyebutkan orang itu kalau sakit masuk rumah sakit atau kalau masuk rumah sakit di rumah aja kita sakit, mendengar azan itu berbeda dengan kita ada sakit. Masuk rumah sakit beimpos lah, beimpos masuk rumah sakit, orang azan tuh hati terasa ingin sembahyang, hati itu rawan hendak sembahyang, cuma kada bisa beimpos ya Allah ya. Tapi kan namun sudah sehat nang ajen tetap aja pulang kada sembahyang pulang. Nah, ini memang kelemahan kita sebagai manusia tuh kayak itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Al-muslim ikhlas dalla bil ilmi wa bin nashri bi yumtadi rahmatika rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Taqabbalallahu minkum.